Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat ini diambil dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku yang kasih, kita tahu segala apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Semua usaha pekerjaan yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan harta benda, uang, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, wajarlah ketika semua yang kita miliki ini seharusnya ditujukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam komentar Roh Nubuat dalam Testimonies jilid 5 halaman 736 dikatakan semua yang diterima manusia dari kelimpahan Allah masih tetap milik Allah. Apapun yang telah dikaruniakannya yang berupa barang mahal dan indah di bumi ditaruh dalam tangan kita untuk menguji kita, untuk mengukur dalamnya kasih kita bagi Dia dan penghargaan kita terhadap kebaikannya. Saudara-saudara sekalian, semua yang ada pada kita bukan hanya untuk dihabiskan sesuai dengan keinginan kita. Semua kekayaan yang kita miliki yang sebenarnya adalah Tuhan punya, yang dititipkan kepada kita, bukan untuk memuaskan segala keinginan kita, tetapi semuanya itu masih tetap milik Allah, dan Tuhan menguji kita lewat harta benda yang kita miliki. Apakah kita menghargai Tuhan dengan membuat harta benda kita ini untuk kebaikan bagi sesama atau kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Semuanya itu masih dituntun oleh Tuhan, semua harta benda yang kita miliki. Dikatakan lebih lanjut, apakah itu harta kekayaan atau harta pengetahuan, semua harus diletakkan sebagai persembahan sukarela di kaki Yesus. Bahkan dikatakan pengetahuan yang kita miliki juga itu adalah kekayaan kita, dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah untuk kemuliaan bagi nama Yesus, bagi nama Tuhan atau tidak? Kita harus menyadari hal ini. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita mendapat gaji dari pekerjaan kita, atau kita mendapat untung dari usaha yang kita lakukan, atau bahkan kita mendapatkan pemberian hadiah yang diberikan oleh orang lain, semua itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita bertanggung jawab sepeser pun di dalam penggunaannya. Demikian komentar Nubuat. Oleh karena itu, kita harus hati-hati, harus waspada. Apakah semua yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, benar-benar itu ditujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan atau pekerjaan Tuhan, dan untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Itulah tujuan yang diberikan kepada kita, baik harta benda, uang, bahkan dikatakan pengetahuan yang kita miliki. Semuanya ini kita bertanggung jawab untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sudah memberikan teladan. Dia menunjukkan kepada kita manusia lewat pengorbanannya. Bapa di sorga mengorbankan anaknya, mengorbankan Yesus Kristus untuk menebus kita. Itulah sebenarnya roh surga,
roh yang penuh dengan pengorbanan. Saudara-saudara, di dalam komentar Roh Nubuat kembali mengatakan dalam Testimoni jilid 9 halaman 254. Roh kedermawanan adalah roh surga. Kasih pengorbanan diri dinyatakan di atas salib supaya manusia dapat diselamatkan, maka ia menyerahkan segala miliknya, lalu kemudian menyerahkan dirinya sendiri. Salib Kristus tampaknya menjadi kebajikan bagi setiap pengikut juru selamat yang diberkati. Prinsip yang tergambar pada salib itu ialah memberi. Prinsip duniawi ialah mengambil dan mengambil. Sangat jelas ketika kita berbicara sebagai warga kerajaan surga, maka tabiat yang selalu berkorban, memberi dan memberi, itulah yang dijalankan. Bukan mengambil dan mengambil sebagaimana yang dinyatakan tadi. Kemudian dilanjutkan di dalam Testimoni jilid 9 halaman 255. Dikatakan terang Injil yang bersinar dari salib Kristus menegur sifat mementingkan diri sendiri. Banyak dari antara umat Allah berada dalam bahaya, terperangkap oleh keduniawian dan keserakahan. Mereka harus mengerti bahwa adalah rahmat Tuhan yang memperbanyak tuntutan untuk sarana mereka. Dengan demikian ia menjadikan manusia saluran melalui siapa ia memberikan berkatnya ke bumi. Allah merencanakan sistem kedermawanan agar manusia dapat menjadi serupa dengan penciptanya. Dermawan dan tabiat tidak mementingkan diri, dan akhirnya turut mendapat bagian akan pahala mulia yang kekal berserta dengan Kristus. Saudaraku, saudara sadar atau tidak sadar, saudara memiliki kekayaan harta benda yang banyak. Saudara sementara diuji apakah saudara menggunakannya dengan baik dan benar untuk kemanusiaan dan pekerjaan Tuhan atau tidak. Dan roh kedermawanan ini adalah roh surga. Ketika kita berbicara tentang syarat menjadi warga surga, maka roh kedermawanan ini harus dimiliki. Roh yang penuh dengan pengorbanan harus kita miliki. Dan tabiat yang tidak mementingkan diri inilah yang akan menuntun kita memiliki pahala yang kekal bersama Kristus ketika kita melihat kedatangannya pada kali yang kedua. Kiranya kita mengerti apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita hidup di zaman akhir ini. Kita tahu bagaimana kita seharusnya menggunakan harta yang Tuhan berikan kepada kita.